Malam itu, jam sudah menunjuk pukul 11.45. Dina baru selesai lembur di kantornya. Udara dingin menusuk kulit. Jalanan mulai lengang. Dan hanya terdengar suara serangga dari kejauhan. Ia berdiri di depan kantor sambil menunggu taksi online yang dipesannya. Beberapa menit kemudian, sebuah taksi berwarna putih berhenti tepat di depannya. Mobil itu terlihat agak tua. Catnya sedikit pudar, tapi masih cukup rapi. Dari balik kaca, tampak seorang sopir berusia sekitar 50-an, mengenakan topi lusuh. Senyumnya tipis, hampir tak terlihat. Pesan taksi, Mbak Dina. Tanyanya dengan suara serak. Dina sedikit heran, karena biasanya sopir taksi online lebih muda atau minimal membawa ponsel untuk konfirmasi. Tapi karena di aplikasi juga muncul notifikasi bahwa taksi sudah sampai, ia mengangguk saja dan masuk ke kursi belakang. Mobil itu mulai melaju pelan, menembus jalanan malam yang sepi. Awalnya, perjalanan terasa biasa. Sopir itu tidak banyak bicara, hanya fokus ke jalan. Tapi setelah beberapa menit, Dina merasa ada yang aneh. Ia membuka aplikasi dan menyadari rutenya tidak sesuai. Jalan yang seharusnya lurus menuju rumah, malah berbelok ke arah pinggiran kota. "Pak, sepertinya ini bukan jalur yang benar," ucap Dina hati-hati. Sopir itu tersenyum samar melalui kaca spion. "Tenang saja, Mbak, saya tahu jalan pintas. Lebih cepat." Dina mencoba menenangkan diri. Tapi semakin jauh mereka melaju, jalanan makin sepi, gelap, dan melewati area yang tidak familiar. Rumah-rumah sudah jarang terlihat, berganti pepohonan besar yang menutup sebagian jalan. Suasana makin tidak nyaman. Dina merasakan udara dalam mobil menjadi dingin. AC mati, tapi hawa dingin tetap menusuk tulang. Ia melirik ke kaca jendela, dan saat itu jantungnya hampir berhenti. Bayangan seorang perempuan berambut panjang tampak berdiri di pinggir jalan, mengenakan gaun putih lusuh, menatap ke arah mobil. Dina buru-buru memalingkan wajah, pura-pura tidak melihat. Tapi beberapa detik kemudian, sosok itu terlihat lagi. Kali ini lebih dekat, di sisi jalan yang lain. Padahal mobil terus melaju, jantung Dina berdegup kencang. Tangannya bergetar saat mencoba mengirim pesan ke temannya. Tapi sinyal ponsel hilang sama sekali. "Pak, kita sudah mau sampai mana ya?" tanyanya dengan suara bergetar. Sopir itu tidak langsung menjawab. Matanya menatap lurus ke depan. Wajahnya kaku. Lalu ia berucap dengan suara rendah, hampir berbisik. "Tenang saja, Mbak. Sebentar lagi sampai tempat tujuan." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Dina berdiri. Ia mulai panik. Tangannya meraih gagang pintu. Tapi entah kenapa pintunya terkunci otomatis. Tiba-tiba, dari kaca spion, Dina melihat sesuatu. Di kursi belakang, tepat di sampingnya, ada sosok perempuan berambut panjang yang wajahnya tertutup rambut. Kepalanya menunduk, tangannya pucat dengan kuku panjang. Dina menahan teriakannya, tubuhnya kaku, matanya membelalak. Perlahan, sosok itu mengangkat kepalanya, menampakkan wajah pucat dengan mata hitam kosong menatap lurus ke arahnya. "Jangan turun, Mbak," suara lirih bergema di telinganya. Dina berusaha menjerit, tapi suaranya seolah tercekik. Mobil terus melaju, masuk ke jalan yang semakin gelap, seolah menuju hutan kecil. Lampu jalan sudah tidak ada, hanya cahaya lampu mobil yang menerobos pekat malam. Di dalam mobil, aroma anyir darah mulai tercium. Dina menutup hidung, matanya mencari-cari celah. Dan saat itu ia sadar, di kursi depan, sabuk pengaman sopir penuh noda coklat tua seperti bercak darah. Paniknya memuncak. Dina mencoba menendang pintu, menekan tombol kunci, tapi semuanya sia-sia. Sopir itu tertawa pelan. Suara seraknya membuat suasana makin mencekam. "Sudah lama tidak ada penumpang malam," katanya pelan, seakan berbicara sendiri. Dina merasa seluruh tubuhnya gemetar. Ia menutup mata, berharap ini hanya mimpi buruk. Ketika ia membuka mata lagi, mobil sudah berhenti. Bukan di rumahnya, bukan juga di jalan raya, tapi di sebuah area terbuka yang gelap dengan pepohonan besar di sekeliling. Sopir itu menoleh perlahan, matanya merah menyala. Sosok perempuan di kursi belakang kini menempelkan wajah pucatnya ke telinga Dina, berbisik dengan suara dingin. "Sekarang giliranmu."
Malam itu, Dina tidak pernah sampai di rumah. Hingga kini, cerita tentang taksi putih yang suka berkeliaran larut malam masih beredar. Konon, jika kau naik taksi itu, tujuanmu bukanlah rumah, melainkan tempat terakhir. Sudah 3 minggu sejak kejadian itu, teman-teman kantor Dina mulai gelisah. Mereka heran, karena Dina tidak pernah lagi muncul di kantor. Bahkan keluarganya juga kehilangan kabar. Polisi sudah diminta turun tangan, tapi hasilnya nihil. Pencarian di rute yang biasa dilewati pun tak membuahkan apa-apa. Namun, yang aneh adalah, beberapa orang di kantor mengaku masih melihat Dina. Pertama, satpam kantor bercerita. Suatu malam ia melihat seorang perempuan berambut panjang turun dari taksi putih di depan kantor. Ia berjalan cepat ke arah lobi. Tapi ketika satpam mencoba menyapanya, sosok itu menghilang begitu saja di udara. Keesokan harinya, seorang rekan kerja, Rini, lembur sampai tengah malam. Saat ia sendirian di ruang kantor, ia mendengar suara kursi ditarik pelan. Saat menoleh, ia melihat sosok Dina duduk membelakanginya. Rambutnya panjang menutupi wajah. Pakaiannya masih sama seperti malam terakhir, kemeja putih kusam dan rok hitam. Rini teriak ketakutan, tapi sosok itu hanya berkata pelan, "Jangan naik taksi malam, jangan." Lalu menghilang seolah kabut. Sejak itu, suasana kantor jadi mencekam. Banyak yang memilih pulang sebelum malam. Karena konon, sosok Dina sering muncul di dekat jendela lantai 3, menatap jalanan kosong di depan. Yang lebih menyeramkan, ada karyawan yang mengaku pernah memesan taksi online tengah malam. Saat mobil datang, sopirnya adalah pria tua dengan topi lusuh, sama persis dengan ciri yang pernah Dina ceritakan sebelumnya. Ia menolak naik, tapi dari kaca jendela belakang, ia melihat wajah Dina duduk di dalam taksi, menatapnya dengan mata kosong. Seolah ingin berkata, "Temani aku." Semakin lama, gosip itu menyebar luas. Tak sedikit warga sekitar kantor yang mulai menghindari melewati jalan itu setelah jam 12 malam. Mereka bilang sering terlihat taksi putih berhenti di pinggir jalan, dengan lampu menyala. Jika ada orang yang nekat mendekat, mobil itu akan perlahan bergerak dan menghilang tanpa jejak. Bahkan, ada cerita dari seorang driver ojek online. Katanya, sekitar pukul 2 pagi, ia melihat seorang perempuan berdiri sendirian di pinggir jalan dengan wajah pucat, melambaikan tangan seolah ingin memanggil kendaraan. Saat ia dekati, ternyata itu Dina. Begitu ia menoleh sebentar untuk memastikan, sosok itu lenyap, hanya menyisakan bau anyir menusuk hidung. Kini, nama Dina tidak hanya dikenal di kantornya saja, tapi juga jadi legenda di kalangan sopir malam. Mereka menyebutnya penumpang taksi malam. Ada yang bilang, Dina sebenarnya belum benar-benar meninggal, melainkan terjebak bersama taksi putih itu, dipaksa menjadi penumpang abadi. Sesekali ia kembali ke tempat asalnya, muncul di kantor atau di jalan, seolah mencari pertolongan. Dan konon, bila kau bertemu taksi putih itu dan melihat ada seorang perempuan di kursi belakang dengan wajah pucat, jangan pernah naik. Karena mungkin, itu Dina. Jam menunjukkan pukul 12.15 ketika Arman mulai menunggu di jalan yang sering disebut-sebut sebagai lokasi kemunculan taksi putih. Udara dingin menusuk, jalanan sepi. Sesekali hanya lewat motor yang ngebut. Hampir 1 jam menunggu. Tak ada tanda-tanda. Sampai akhirnya, dari kejauhan, Arman melihat lampu mobil. Sebuah taksi putih tua melaju pelan, seperti mencari penumpang. Arman langsung mengangkat tangan. Taksi itu berhenti tepat di depannya. Dari balik kaca, tampak seorang sopir tua dengan topi lusuh, menatapnya. "Kemana, Mas?" Suaranya serak, hampir berbisik. Arman menarik napas dalam-dalam. "Saya, ke arah terminal lama." Sopir itu mengangguk. Arman masuk ke dalam mobil, duduk di kursi belakang. Begitu pintu menutup, hawa dingin langsung memenuhi kabin. Sosok di kursi belakang. Awalnya perjalanan terasa biasa. Meski jalanan yang dipilih terasa asing, Arman hanya pura-pura tenang. Ia memperhatikan kaca spion, mencoba mencari sesuatu. Dan benar saja, dari ujung mata, ia melihat bayangan samar di kursi belakang sebelahnya. Perlahan, sosok itu makin jelas, Dina.
Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah. Pakaiannya masih sama dengan malam terakhir. Wajahnya pucat, matanya kosong. Tapi saat melihat Arman, ada kilatan harapan yang muncul. "Arman," suaranya lirih, pecah. Jantung Arman berdegup kencang. "Dina, ini aku. Aku datang buat bawa kamu pulang." Sopir di depan tertawa kecil. Suara seraknya membuat bulu kuduk berdiri. "Tidak ada yang bisa pulang kalau sudah naik mobil ini," katanya pelan. Arman menggertakkan gigi. "Kita lihat saja." Mobil itu terus melaju ke arah jalan hutan yang gelap. Arman mulai merasakan suasana aneh. Lampu jalan menghilang. Sinyal ponsel lenyap. Bahkan suara jangkrik pun tak terdengar. Seolah mereka masuk ke dunia lain. Dina memegang lengan Arman. "Dingin sekali. Kamu nggak seharusnya ada di sini," katanya dengan suara gemetar. "Aku nggak bakal ninggalin kamu," jawab Arman tegas. Sopir itu tiba-tiba berbicara lagi. "Kalau kau ingin membawanya pergi, kau harus menggantikannya. Setiap penumpang butuh pengganti. Kalau tidak, kalian berdua akan tinggal di sini selamanya." Arman terdiam. Itu artinya Dina memang ditahan oleh kutukan taksi putih. Dan satu-satunya cara membebaskannya adalah mengorbankan dirinya. Mobil akhirnya berhenti di sebuah lapangan luas yang gelap. Di sekeliling hanya pepohonan besar. Udara semakin dingin. Bau anyir semakin kuat. Sopir tua itu menoleh ke belakang. Matanya merah menyala. Senyumnya mengerikan. "Sekarang pilih, tinggalkan gadis itu, atau gantikan tempatnya." Arman menatap Dina. Wajah Dina basah oleh air mata. Meski matanya kosong, ada sisa-sisa kesadaran yang tersisa. "Arman, jangan, pergi saja," Dina berbisik lemah. Tapi Arman menggenggam tangan Dina erat-erat. "Aku janji sama kamu dari dulu. Aku nggak akan pernah biarin kamu sendirian." Dengan berani, Arman menatap sopir itu. "Kalau harus ada pengganti, aku yang tinggal." Sopir itu tertawa seram. "Bagus, kau punya nyali. Kau akan jadi penumpang yang setia." Sekejap kemudian, Dina terdorong keluar dari mobil. Tubuhnya jatuh di tanah. Tapi ia sadar. Ia berbalik. Melihat mobil itu mulai melaju perlahan masuk ke kegelapan. Membawa Arman bersama sopir tua itu. "Arman!" teriak Dina sekuat tenaga. Namun, mobil itu menghilang begitu saja. Lenyap ke dalam malam. Seolah tidak pernah ada. Beberapa jam kemudian, Dina ditemukan warga sekitar. Linglung dan gemetar. Ia selamat. Tapi sejak malam itu, ia selalu bercerita tentang seseorang yang mengorbankan diri demi membebaskannya. Dan hingga kini, taksi putih itu masih suka muncul di jalanan sepi setelah tengah malam. Tapi kali ini, ada sosok baru yang duduk di kursi belakang. Seorang pria muda. Wajahnya tenang, menatap kosong keluar jendela. Gelap, hanya itu yang kurasakan pertama kali ketika sopir tua itu menutup pintu mobil setelah Dina keluar. Mobil melaju pelan, tapi entah kemana. Aku mencoba melihat ke jendela, tapi yang kulihat hanya kabut pekat. Tidak ada jalan, tidak ada lampu, bahkan pepohonan pun lenyap. Seolah mobil ini sedang melayang di ruang kosong. "Bagaimana rasanya, anak muda?" Suara serak sopir itu tiba-tiba terdengar. Aku menelan ludah, mencoba tenang. "Aku sudah memilih, biarkan Dina hidup tenang. Itu saja yang aku mau." Sopir itu tertawa. Tawanya dingin dan panjang. "Kau berani, tapi masih polos. Kau pikir dengan menggantikannya, kau benar-benar menolong. Tidak, kau hanya membuka pintu untuk dirimu sendiri." Aku tidak menjawab. Aku duduk di kursi belakang. Tapi semakin lama, kursi itu terasa bernapas. Seolah ada sesuatu di balik jok yang bergerak, merayap, bahkan mencengkeram punggungku. Aku mencoba bergeser, tapi tidak bisa. Tubuhku seakan menempel erat ke jok. Di sampingku, muncul bayangan samar penumpang lain. Wajah mereka pucat, sebagian tanpa mata, sebagian lagi dengan mulut terjahit. Mereka duduk diam, menatap kosong ke depan. Aku tercekat, jumlahnya bertambah satu demi satu, sampai kursi belakang penuh. Tapi anehnya, tubuhku tetap tidak berdesakan. Seolah mobil ini bisa menampung berapapun penumpang. Aku duduk di kursi belakang. Tapi semakin lama, kursi itu terasa bernapas.
Seolah ada sesuatu di balik jok yang bergerak, merayap, bahkan mencengkeram punggungku. Aku mencoba bergeser, tapi tidak bisa. Tubuhku seakan menempel erat ke jok. Di sampingku, muncul bayangan samar penumpang lain. Wajah mereka pucat, sebagian tanpa mata, sebagian lagi dengan mulut terjahit. Mereka duduk diam, menatap kosong ke depan. Aku tercekat, jumlahnya bertambah satu demi satu, sampai kursi belakang penuh. Tapi anehnya, tubuhku tetap tidak berdesakan. Seolah mobil ini bisa menampung berapapun penumpang. Aku menoleh keluar jendela lagi. Kali ini aku melihat jalan. Tapi bukan jalan biasa. Aspalnya hitam pekat. Di kiri kanan hanya ada nisan berderet sepanjang mata memandang. Seakan-akan mobil ini sedang melaju di atas pemakaman yang tak ada ujungnya. Setiap kali melewati nisan, aku sempat membaca nama yang tertulis. Dan yang membuat darahku membeku. Sebagian nama itu adalah orang yang kukenal. Nama sahabat lama, tetangga, bahkan rekan kerja Dina. Apakah mereka juga pernah naik taksi ini? Tiba-tiba, penumpang di sebelahku berbisik. Suaranya pelan tapi menusuk telinga. Jangan berharap keluar, di sini. Waktu tidak ada. Selamanya. Selamanya, aku menutup telinga. Tapi bisikan itu tetap terdengar. Seolah berasal dari kepalaku sendiri. Sopir tua itu sesekali melirik lewat kaca spion. Senyumannya semakin lebar. Kau sudah resmi jadi penumpangku. Tubuhmu boleh tertinggal di dunia mereka. Tapi jiwamu, milikku sekarang. Entah sudah berapa lama aku di sini. Jam tanganku berhenti di pukul 12.45. Detiknya tidak pernah bergerak. Perutku tidak lapar. Tubuhku tidak haus. Rasanya seperti terjebak di satu momen yang terus berulang. Sesekali, aku melihat cahaya lampu kota dari kejauhan. Mobil ini kadang melintas di jalan yang familiar. Jalan kantor Dina. Jalan depan rumahku. Bahkan halte tempat biasa aku menunggu bus. Tapi tak ada yang bisa melihatku. Aku pernah berteriak, mengetuk kaca, bahkan membuka pintu. Tapi pintu itu selalu terkunci rapat, dan suaraku tak pernah keluar. Yang paling menyakitkan adalah, aku pernah melihat Dina. Ia berdiri di depan kantornya, tampak sehat. Aku ingin sekali memanggilnya, tapi ia hanya menatap mobil ini dengan wajah takut, lalu lari menjauh. Seolah aku benar-benar sudah menjadi orang asing baginya. Sejak Arman mengorbankan dirinya, Dina tidak pernah melupakannya. Malam-malamnya selalu dihantui mimpi melihat Arman terjebak di dalam taksi putih itu. Rasa bersalah membuatnya yakin, ia harus mencari cara untuk menolong. Dina kemudian mendatangi seorang ustadz bernama Ustadz Rahman. Dengan mata berkaca-kaca, ia menceritakan semuanya, tentang taksi malam, sopir tua, dan Arman yang masih terikat di dalamnya. Ustadz Rahman menunduk sejenak lalu berkata, kalau memang dia masih hidup di sana, kita bisa mencoba membantunya dengan doa dan ruqyah. Tapi ingat, ini berisiko. Jin itu pasti melawan. Dina mengangguk mantap. Saya siap, Ustadz. Saya nggak akan biarkan Arman sendirian. Sejak malam itu, Dina tidak pernah melupakan Arman. Rasa bersalah membuatnya terus mencari jalan agar bisa menolong. Ia akhirnya menemui seorang ustadz dan memohon bantuan. Ustadz itu berkata, kalau benar Arman masih terikat di sana, kita bisa coba membebaskannya dengan doa. Tapi butuh keberanian, karena jin itu pasti menolak. Dina mengangguk tegas. Saya siap, Ustadz. Saya hanya ingin Arman kembali. Malam itu Dina bersama Ustadz dan dua santri pergi ke jalan sepi tempat taksi putih sering muncul. Udara dingin, suasana sunyi. Tak lama kemudian, lampu taksi putih terlihat. Di kursi belakang, Dina melihat Arman duduk pucat, menatapnya. Ustadz mulai membaca doa ruqyah keras-keras. Sopir tua itu menggeram marah, tapi bacaan semakin kuat. Tiba-tiba kaca mobil bergetar, lalu pecah. Arman terlempar keluar, jatuh ke tanah. Dina berlari memeluknya dengan air mata. Arman, kamu kembali. Taksi putih itu perlahan menghilang di telan gelap. Sementara doa terus dilantunkan sampai suasana tenang kembali.